Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Saudara dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali hari ini dalam Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro Yogyakarta. Hari ini hari Sabtu, 19 Juni 2021. Berkah dalam. Hari ini kita akan diajak merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai dengan 34. Mari kita baca bersama-sama. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kalian makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang yang kurang percaya? Maka janganlah kalian khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, bacaan ini sudah sangat sering kita dengar dan biasanya kita akan menginterpretasikan dengan memaknainya sebagai supaya kita tidak perlu khawatir dengan hidup kita ini, karena Tuhan sudah menyediakan semuanya. Tetapi jatuhnya lalu menjadi ke arah kemalasan. Jadi kita nggak perlu ngapa-ngapain karena Tuhan sudah menyediakan semuanya. Apakah begitu? Tentu saja tidak. Ya, Tuhan sendiri mengatakan dalam perumpamaan ini, carilah dahulu. Berarti harus ada usaha dari kita untuk mendapatkan semuanya. Maka Tuhan akan menganugerahkan semuanya. Tentu saja Tuhan tidak akan memberikan kalau kita tidak juga mencari, tidak juga berusaha, tidak juga mengupayakan apa yang kita butuhkan pada hari-hari yang kita jalani. Jadi saudara, kita memang tidak perlu khawatir karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengupayakan apa yang kita butuhkan. Situasi saat ini memang tidak mudah. Pandemi membuat kehidupan berubah drastis. Dulu orang banyak berkumpul untuk membicarakan banyak hal, untuk sharing dan lain-lain, tapi hari ini kita justru menghindari untuk saling berkumpul, saling bertemu. Tetapi Tuhan masih memberikan jalan. Tuhan masih memberikan akal budi kepada kita. Ada banyak sarana yang bisa kita buat agar kita tetap bisa berinteraksi, berkomunikasi, dan mengupayakan kebutuhan untuk kehidupan kita melalui kemajuan teknologi. Dan itulah yang akan kita manfaatkan. Dan sekarang sudah banyak orang yang membuktikan dengan kemajuan teknologi ternyata bisa hidup. Dengan kemajuan teknologi ternyata semua kebutuhan kita bisa terpenuhi.
Maka saudara, mari kita manfaatkan kemajuan teknologi bukan sekedar untuk dinikmati sebagai hiburan atau sebagai sesuatu yang justru memberikan kerugian, karena banyak orang tidak bisa menahan jari-jarinya untuk menari di atas HP-nya. Tapi justru yang diberitakan hal-hal yang buruk, yang memprovokasi, yang membuat suasana tidak nyaman. Tetapi sebaliknya, mari kita gunakan alat-alat yang kita miliki, gadget dan sebagainya, untuk mengupayakan hidup kita menjadi lebih baik. Tetapi di sisi lain juga mengupayakan untuk berbagi kepada sesama kita. Berkah dalam.